Mobil yang satu ini sebenarnya udah beberapa kali dipamerkan. Yang pertama kali di IMS, kemudian juga sempat dipamerin juga di Sentul, tapi cuman eksteriornya doang yang bisa kita lihat. Dan kali ini kita bakal bisa lihat interiornya dan juga test drive tentunya. Makanya pantengin video ini, jangan kemana-mana, tetap di channel otomotifkompas.com. Di Kona Electric yang baru ini, 2024 ini, bakal ada 4 trim nih. Jadi ada yang signature dan prime, dan mereka berdua dibagi lagi ada yang long range dan standard range. Nah, kisaran range-nya itu antara 500-an sampai 600-an. Sama kayak harganya, kisaran 500-an sampai 600-an ya. Dan kalau kita bandingin nih dimensinya sama Omoda E5 sama Atto 3, memang mobil ini lebih kecil. Tapi kalau kita bandingin dengan Kona yang lama, Kona EV yang lama, itu memang lebih gedean yang ini. Terus kalau kita bandingin speknya nih, sebenarnya nggak ada spek sheet khusus nih untuk hari ini karena dia bakal diluncurinnya pada saat bias nanti. Tapi kalau kita bandingin dengan Atto 3, kalau Atto 3 itu harganya kan 515 juta rupiah. Kalau untuk range-nya dia 480. Dan Omoda E5 itu harganya 498,8 juta rupiah dan range-nya 430. Jadi bisa dibilang ini bakal jadi lawan mereka berdua langsung sih. Sekarang kita lihat interiornya yuk. Oke, beralih ke bagian interiornya. Jadi didominasi dengan warna hitam, tapi linernya ini atasnya warnanya silver. Terus udah dilengkapi juga dengan sunroofnya nih, tapi dia nggak panoramik ya. Sampai belakang gitu, dia cuma sampai tengah sini doang. Emang agak kecil sih. Terus di bagian tengahnya ini banyak tombol-tombolnya, jadi nggak susah ya kalau mau ngutak-ngatik gitu, mau pengaturan. Kan biasanya mobil listrik udah dari head unit semua, tapi ini dia ada tombol-tombolnya. Contohnya di sini kayak pengaturan AC, ini ada pengaturan kayak media dan lain-lain. Terus di bagian bawah sini udah ada beberapa USB-C, jadi ada 2. Terus ini ada lighter juga di sini dan ada wireless chargingnya ya, jadi nggak ada sama sekali USB Type A nya. Terus di bawah sini ada drive mode ya, ada 4 mode: Eco, Normal, Sport, dan Snow. Ada ventilated dan heated nih dua-duanya, ada auto hold, ini ada parking sensor, kamera 360. Di sini ada 2 cup holder dan ada ruang penyimpanan lagi. Kecil sih. Tapi untuk joknya ini benar-benar empuk sih, dan juga karena dia udah ventilated lebih enak lagi kita, jadi nggak kepanasan ya di mobil ini. Dan karena joknya ini udah semi bucket seat, jadi lebih enak lagi kita kayak enak lah kayak dipeluk gitu. Dan pengaturannya elektrik dua-duanya, tapi khusus yang pengemudi itu ada lumbar sportnya. Di steering ini udah lengkap sih, ada pengaturan ADAS-nya, kayak cruise control udah adaptif ya. Dan uniknya kalau misalkan di Ioniq 5 kan sebelah sini nih cruise controlnya, kalau di Kona Electric ini sebelah kiri. Terus ada voice command, ada angkat telepon, gonta-ganti media dan lain-lain. Dan ada pedal buat regenerative braking di sini. Juga lebih enak lagi karena udah tilt dan telescopic nih. Tuh, oke. Tapi masih manual. Nah, ini untuk head unitnya dia udah model curve nyambung dengan speedometernya. Oke, ini kita bisa ganti-ganti. Ini ada current tripnya, terus ini ada range-nya, ada kilometernya. Dan kalau kita mau ganti, ada tire pressure juga. Ada kompasnya. Nah, ini buat kalau lagi cruise control. Terus bisa ganti drive mode-nya, Eco, Sport, Snow. Nah, di sini ada keterangan range-nya, terus baterainya tinggal berapa, dan ini level regen braking. Oke, di head unitnya ada apa aja? Nih ada maps ya, terus kita bisa langsung geser. Nih ada battery. Wow, ada kiblat juga tuh, keren tuh. Terus ini ada phone projection, udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay wireless ya. Ada voice memo juga. Oke. Ada weather. Terus ini biar kalau mobil kalian lagi di valet, orangnya nggak bisa ngotak-ngatik mobil kalian.
di vehicle diagnostic. Oke, di vehicle diagnostic itu ada beberapa, ini kita bisa ngelihat status mobilnya nih. Tuh ada motor driven power steering, airbag control system, battery managementnya, vehicle control, tire pressure, lengkap banget nih di sini. Jadi kita tahu juga kapan mobilnya bakal bisa kita servis. Nah ini bisa kita scroll dari atas. Nah bisa ngatur brightness-nya, display-nya, navigation, ada quiet mode juga. Nah ini yang menarik EV-nya. Ini kalau kita klik, ini ya sama kayak yang sebelumnya, tapi ada tambahan lagi, bisa digeser sekarang, dan ini banyak banget keterangan-keterangan tentang electricity use-nya. Jadi kita tahu nih kalau kita misalkan nyalain AC-nya itu ngambil konsumsinya berapa gitu. Keren ya? Oke, di bagian belakang ini cukup lega karena memang dibanding Kona Electric sebelumnya, dia ini wheelbase-nya lebih panjang ya. Jadi tentunya kabinnya jadi lebih lega lagi. Terus duduknya enak nih, kaki bisa masuk bawah, dan ini ukuran duduk aku ya di depan tadi. Sisanya masih segini untuk legroom, untuk headroomnya juga masih sisa banyak, dan joknya pun di belakang empuk ya. Dan ini bisa 2 step nih. Ada armrest juga, 2 cup holder, tapi di belakang sayangnya belum ventilated. Terus di bagian tengahnya ini ada 2 kisi-kisi AC, ada V2L juga, bahkan dikasih juga ini USB-C 2 pasang. Dan di belakang ini bisa duduk bertiga. Kenapa? Karena headrestnya nih udah ada 3, terus seatbeltnya juga ada 3, dan di tengah duduknya jadi enak kakinya gara-gara ya udah rata dia ya. Sekarang kita bakal bahas bagasinya. Oke, dia udah power tailgate. Oke, ternyata bagasinya itu cukup luas ya. Ini di bawahnya bisa kita taruh lagi buat ruang penyimpanan karena nggak ada ban serepnya. Dan kalau kalian kurang di depan itu, di kap mesinnya masih ada frontnya, front trunknya. Jadi gampang ya, kalian nggak usah pusing-pusing kalau bawa banyak barang di sini. Nah, jok belakangnya ini juga bisa di rata lantai. Itu kalau kalian mau bawa barang banyak lagi, cakep banget. Jadi abis ini kita lagi mau nyobain features yang ada di all new Kona Electric ini, dan ditemenin juga sama Mas nih buat dijelasin. Ya. Oke, jadi sekarang Kona ini udah bisa keliling loh. Dia udah ada fitur untuk smart power tailgate, start stop engine, derby charging station, climate control, ventilate ini, penghangat kursi segala macam, pendingin kursi segala macam. Dan di sini ada fitur terbaru. Di sini ada fitur terbaru yaitu view around vehicle, yaitu mengcapture keadaan sekitar. Tapi itu dengan waktu 20 detik dengan hampir sama dengan real time begitu. Oke. Mungkin ini bisa diakses semua dari handphone. Ya. Yang pertama. Terus kita ke seat. Oh, ngatur Ngatur AC. kenyamanan duduk. Jadi misalnya orangnya masih jauh gitu, mau disiapin dulu dalamnya berarti ya? Bisa jangan seperti itu, tapi itu kurang lebih 10 meter ya. Oh, kurang lebih 10 meter. Ada jaraknya nggak Oke. terlalu jauh. Itu bisa nyalain AC sama ventilated seat ya? Iya, tuh. Iklimnya juga bisa diatur dari sini semuanya. Oh, Start charging, phone segala macam, dan kita juga ada charging station terdekat infonya. Mas, Oh. katanya ini Mas, ada fitur kalau misalkan mobilnya ada mau maling, ada yang dimaling gitu Mas, dia bakal nge-capture ya sekelilingnya ya? Iya, betul. Itu gimana tuh? Itu jadi ini terobosan baru mungkin dari Konanya. Itu bernama View Around My Vehicle. Jadi ini seperti menjepret keadaan sekitar. Oh ini ya? Iya, yang ini menjepret keadaan sekitar dan nanti kita bisa ngelihat, kita review. Coba Mas. Oke. Kelihatan berarti malingnya ya? Kelihatan dong, Kak? Nah, coba Rarin berdiri di depan kap mesin karena jauh. Nah, Masnya di sini aja. Oke, kita ke kontrol. Heeh. Kita ke
status dan kita ke current view. Oke. Yes. Nah, Checking ini the lagi image. meng-capture ya. Ini juga jaraknya ini bisa lebih dari 10 meter dong. Iya. Bisa di mana aja dong. Bisa. Wah, langsung nge-save tuh berarti ya. Iya, ini lagi nge-capture keadaan sekitar. Oke. Mungkin mau lagi parkir atau mau keluar tapi sempit, bisa dilihat-lihat dulu. Wah, ada bahaya atau ada lubang atau ada apa. Nah, ini udah Nah, langsung confirm kekirim nih ya. gambarnya nih. Wih. Tuh, Rarin mana nih? di depannya tuh. Wah, nutupin kamera Nutupin berdirinya. kamera kebetulan. Parah. Oh, tapi bisa per kamera ya, kamera Iya. depan sendiri, kamera samping Tampak sendiri. samping nih, Wah, kita tuh ada sedang kita menjelaskan. tuh. Dan belakang. Belakang juga ada. Wih, keren. Mobil listrik nggak lengkap kalau nggak V2L. Dan ini Kona elektrik yang udah bisa V2L nih dengan daya mulai dari 230 volt atau 32 ampere sampai 400 volt 48 ampere. Dan udah ada contohnya sendiri nih. Jadi dia ngalirin daya listrik ke kulkas dan juga ke termos ini. Keren ya? Oke, jadi sekarang kita lagi mau nyobain mobilnya nih, Kona elektrik. Kita bakal test drive di area tertutup. Oke, ini sekarang udah sama Mas Agil. Kita sekarang mau nyobain rintangan pertama, uphill, downhill. Ini di mode Kita pakai sport. sport. Tadi kita udah pakai eco tapi nggak direkam. Terus kita sekarang pakai sport. Ya, ada fitur juga ya, Pak. Start assist gitu-gitu standar ada lah ya. Ada. Ada standar lah, standar mobil bagus. Ini kita untuk diketahui dulu ya, kita tesnya kan tes tertutup ya. Terus dalam kondisi yang sebenarnya nggak bisa terlalu ekstrim juga. Kecepatannya Betul. tuh paling cuma 15 sampai 30 lah. Iya. Kecuali di trek lurus. Trek lurusnya juga kayaknya 60 cuma berapa ratus meter ya? 400 ada nggak sih? Nggak nyampe kali ya? nggak nyampe kan. Nah, sebenarnya untuk sport atau eco nggak bisa dijelasin berasanya banget gitu loh, Rian, karena kecepatan juga kan rendah ya. Tapi biasanya kalau untuk mode sport itu mobil bakal lebih responsif dari settingan mesinnya, dari tenaga yang dikeluarin plus setirnya. Cuma kalau yang gue rasain sekarang nggak terlalu banyak perubahan sebenarnya kalau untuk setirnya. Nggak berbeda ya Eco sama Sport ya? Mungkin karena ruang tesnya aja yang terbatas. Nanti kalau di jalan raya mungkin baru berasa. Nih, ini kita tes lurus ya. Ini sekitar berapa ratus meter? 300 ada kali ya. Pakai Sport. Ini pakai sport. Nah, kalau di sini baru nih berasa nih, Rin. Bedanya Bedanya antara gimana tuh, Mas? yang eco dengan yang sport. Tapi perbedaannya juga sebenarnya nggak signifikan. Nggak yang tiba-tiba langsung booster gitu, nggak juga. Tapi memang ada berasa dorongan yang lebih di putaran mesin agak atas ya. Justru Tengah ke atas ya? tengah ke atas. Di Justru belakang juga ngerasain gitu ya? justru gue ngerasanya bukan di bawahnya, kayak tengah ke atasnya gitu. Baru ada kayak dorongan tambahan gitu, foot gitu. Kalau yang eco lebih ke putaran bawah. Enggak juga, sama aja, kalem aja, tapi lebih smooth gitu. Kalau yang sport, kalau yang pakai mode sport, dari tengahnya tuh udah berasa langsung lebih ngeboost gitu. Ya kan tadi udah tuh, power udah, steering udah, Suspensi. suspensi. Di depan nanti ada speed trap. Ya, kalau suspensi gua kasih jempol sih, enak Iya, sih di suspensinya. belakang juga enak sih suspensi. Enak ya. Kita tadi jalan berapa sih? Ini 30 sampai bener. 40 lah ya. Ini di apa namanya Uphill. uphill downhill Iya. itu masih enak. Nih kayak zigzag kecil kayak gini nih, walaupun kecepatan mobilnya 15, 20 gitu ya, kita banting-banting setirnya gitu, tetap nggak berasa sih. Terus ini ada speed trap nih kiri kanan, kalau teman-teman nanti lihat ya. Ini kita pakai kecepatan 30, mobil anteng. Iya. Di belakang Enak juga banget suspensinya. Mobil anteng, kayaknya ini emang salah satu kelebihannya Hyundai di Kona Gen 2. Ini bisa
disebut Kona Gen 2 nggak sih? Iya, Kona EV yang baru lah. Kona EV yang baru ya, yang Gen 1 nya kan 2020 ya. Iya. 2020. Terus facelift. Baru ini. Kalau mau teknisnya Hyundai belum ngasih spek sheet khususnya ya. Spek persisnya radius putarnya berapa. Tapi untuk mobil dengan panjang 4,3 meter kalau nggak salah segitu, radius putarnya sih oke-oke aja sebenarnya. Makanya harus dirasain waktu kita bawa mobil di jalan raya sebenarnya. Iya, betul. Gitu, ini mobil enak nggak sih gitu. Oke, ada yang ketinggalan satu lagi. Jadi warna-warnanya ini banyak banget nih dari Kona Electric ini. Ada yang grey, ada yang silver, ada yang white, dan two tone juga. Bahkan ada sampai yang Dove. Tapi kalau yang Dove tuh khusus yang single tone doang ya. Jadi gimana menurut kalian? Kita kan udah nyoba ini mobil-mobilnya dan overall enak banget mobilnya. Dan untuk kisaran harga 500 sampai 600 juta sih kayaknya oke ya buat disandingin buat jadi lawan-lawannya Omoda E5 dan juga BYD Atto 3. Teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan komen aja di kolom komentar karena kita bakal bikin video lagi di Gias 2024. Jadi sampai sini dulu review kami untuk Kona Electric di Peak ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.